Disclaimer, alur cerita ini ditulis hanya untuk hiburan semata. Segala kejadian yang melanggar hukum di dalam cerita ini, kami tidak membenarkannya sedikit pun, dan tidak untuk ditiru. Terima kasih. Di cerita sebelumnya Li Tianyun menyebut Zhou Tian sebagai mata-mata dari Sekte Hundred Ghost. Sehingga membuat Zhou Tian hanya terdiam dan merasa cukup resah. Li Tianyun juga mengatakan bahwa pada saat itu Zhou Tianlah yang menyerang Si Bufan hingga membuat meridiannya hancur dan merebut posisinya sebagai calon pemimpin sekte. Yang seketika itu membuat semua murid yang mendengarnya merasa sangat terkejut. Namun Zhou Tian masih membantahnya dengan mengatakan bahwa dia adalah pemimpin sekte Xinwu. Bagaimana mungkin dia akan menjadi mata-mata dari sekte lain? Mendengar perkataan dari Zhou Tian, murid yang tadinya merasa terkejut kini berbalik membela pemimpin sekte mereka. Begitupun Ye Jin yang menanyakan apakah Li Tianyun memiliki buktinya. Dan di dalam benaknya Ye Jin bergumam, meskipun aku tidak terlalu menyukai Zhou Tian. Tetapi tuduhan ini sudah terlalu berlebihan. Dan dengan ekspresi serius Li Tianyun bertanya apakah kau ingin melihat buktinya. Di saat bersamaan ada seseorang yang mengatakan jika buktinya ada di sana. Yang membuat para murid segera menatap asal dari suara itu. Dan ternyata seseorang yang telah datang adalah Si Yunuan bersama dengan Si Yanhan. Dan dengan ekspresi serius Si Yunuan menjelaskan bahwa di saat semua orang berada di sini. Aku pergi ke dalam ruangan Zhou Tian dan aku menemukan lambang dari Sekte Hundred Ghost di dalamnya. Mendengar hal itu semua murid yang tadinya mempercayai perkataan Zhou Tian, kini kembali terkejut dengan fakta yang diberikan. Begitupun Zhou Tian yang juga merasa cukup terkejut sembari dia bergumam. Aku telah menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya. Bagaimana bisa ada orang lain yang dapat mengetahuinya? Kemudian Li Tianyun kembali mengejutkan Zhou Tian dengan menanyakan apakah kau merasa penasaran bagaimana metode rahasiamu dapat ketahuan. Sayangnya metode itu sangatlah mudah bagiku, dan yang lebih buruk lagi. Yang menciptakan metode rahasia itu adalah aku. Melihat Zhou Tian hanya terdiam. Ye Jin bertanya mengapa Zhou Tian tidak membantah perkataan dari Li Tianyun. Sembari tersenyum tipis, Zhou Tian mengatakan sepertinya dia telah terjebak sepenuhnya oleh Li Tianyun. Dan di saat itu juga Zhou Tian langsung melesat ke aura Li Tianyun untuk menyerangnya. Namun di saat yang sama, Zhou Tian dikejutkan dengan kedatangan Si Bufan yang telah bersiap untuk menyerangnya. Meskipun begitu Zhou Tian masih dapat menghindari serangan tiba-tiba itu. Dan dia malah mengarahkan energinya untuk berbalik menyerang Si Bufan. Namun dengan cepat Si Bufan memposisikan salah satu kakinya sebagai pijakan. Dan menggunakan kakinya yang lain untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Zhou Tian. Dan selanjutnya mereka berdua mengumpulkan energi mereka dan saling berbalas serangan. Hingga membuat mereka berdua saling terdorong mundur ke belakang. Kemudian Si Bufan menatap Zhou Tian dengan sorot mata yang tajam. Sembari dia mengatakan bahwa nafas dan energi yang dia rasakan saat ini sama persis dengan yang dimiliki seseorang yang waktu itu telah menyerangnya. Melihat Si Bufan telah pulih sepenuhnya, Ye Jin dan murid lainnya merasa sangat terkejut. Dan dengan ekspresi serius Zhou Tian berkata, sepertinya kau telah memulihkan kembali kultivasimu. Kali ini aku akan benar-benar tidak akan membiarkanmu selamat. Di saat bersamaan Zhou Tian dikejutkan dengan Xiao Jun Yue yang menyerangnya secara tiba-tiba. Meskipun begitu Zhou Tian masih dengan sangat mudah dapat menahan serangan dari Xiao Jun Yue. Bahkan dia berbalik menyerang Xiao Jun Yue hingga membuatnya terhempas ke belakang dengan cukup keras. Sebelum Xiao Jun Yue terjatuh, Si Bufan lebih dulu menangkap tubuhnya. Sekaligus menghalau energi Zhou Tian yang akan mengenai Xiao Jun Yue. Dan dengan sorot mata yang tajam Si Bufan meminta istrinya untuk menepi. Karena dia akan menghancurkan Zhou Tian, mendengar perkataan dari suaminya. Xiao Jun Yue merasa sangat terkesima. Di sisi lain, Si Yunuan yang melihat tingkah kedua orang tuanya merasa sangat malu dan dia meminta mereka untuk segera menyingkir dari pandangannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Si Bufan segera berlari menuju Zhou Tian sembari dia berteriak. Zhou Tian, hari ini aku akan memberikanmu pelajaran. Di lain sisi, Penetua Agung yang melihat pertarungan itu merasa tidak terima dan dia pun berniat untuk mengambil tindakan. Namun Li Tianyun lebih dulu menghentikannya sehingga membuatnya bertanya mengapa dia tidak boleh ikut campur. Sembari menatap pertarungan itu Li Tianyun memintanya untuk menyerahkan urusan Zhou Tian kepada Si Bufan.
Namun Penetua Agung masih merasa ragu dengan si Bufan yang baru saja memulihkan kultivasinya. Sebab Zhou Tian yang menjadi lawannya telah berlatih selama lebih dari 20 tahun. Meskipun begitu, Li Tianyun tetap memintanya untuk tenang dan menyaksikan pertarungan itu. Kembali ke dalam pertarungan, sembari mengarahkan energinya untuk menyerang si Bufan. Zhou Tian berkata, "Sejak aku memasuki sekte Xinmu, aku selalu ditekan olehmu. Dan semua orang menganggapku lebih rendah darimu dalam segala hal. Oleh karena itu aku harus bisa mengambil posisimu sebagai pemimpin sekte dengan segala cara. Dan hanya dengan menghancurkan meridianmu aku bisa meraih posisiku saat ini." Namun menurut si Bufan, semua perkataan dari Zhou Tian hanyalah alasan untuk tidak menyalahkan dirinya. Dan di saat bersamaan si Bufan mengumpulkan sebuah energi sembari menyiapkan sebuah teknik. Dan setelah teknik itu tercipta, muncullah sebuah ledakan energi yang menjulang tinggi ke langit. Lalu si Bufan mengarahkan energi itu untuk menyerang Zhou Tian. Meskipun begitu Zhou Tian masih mencoba menahan serangan si Bufan menggunakan energinya. Namun karena serangan si Bufan terlalu kuat, terciptalah ledakan energi yang cukup kuat di antara mereka. Tanpa memberikan ruang kepada Zhou Tian untuk melarikan diri, si Bufan kembali mengarahkan energinya untuk menyerang Zhou Tian, sehingga kini membuat Zhou Tian terkena telak serangan itu, yang membuatnya terlempar sekaligus mengalami luka yang cukup parah. Dengan terduduk di hadapan si Bufan, Zhou Tian mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bagaimana cara meridiannya diperbaiki. Tapi yang patut dipertanyakan bagaimana kultivasinya meningkat dengan begitu pesat. Dengan tersenyum tipis si Bufan mengatakan jika semua itu berkat menantunya. Sembari menatap Li Tianyun, Zhou Tian mengatakan sepertinya pil celestial di tingkat kelima sejak awal telah kau persiapkan untuknya. Namun menurutnya semua ini masih berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Lalu si Bufan mengatakan bahwa hari ini dia akan mengeksekusinya. Meskipun begitu Zhou Tian malah tertawa dengan lebar sembari dia berkata, "Aku memang bagian dari sekte 100 Ghost, apakah kau yakin dapat menggertakku?" Lalu Zhou Tian menunjukkan sebuah peluit di tangannya. Sembari akan meniup peluit itu, Zhou Tian mengatakan setelah peluit itu ditiup, pasukan 100 Ghost akan segera menuju ke tempat itu. Sehingga tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Mendengar hal itu Ye Jin dan Ma Chengyan menjadi sangat gugup. Karena pasukan 100 Ghost bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Dan di saat Zhou Tian akan meniup peluit itu, si Bufan bergerak dengan cepat ke arahnya untuk menghentikan tindakan Zhou Tian. Namun Zhou Tian lebih dulu meniup peluit itu hingga terdengar sebuah suara, yang membuat semua orang yang berada di sana merasa sangat terkejut. Namun berbeda dengan Li Tianyun yang masih saja bersikap sangat tenang. Setelah berhasil meniup peluit itu, Zhou Tian tertawa sangat lebar karena dia berpikir bantuan akan segera tiba. Namun setelah beberapa saat berlalu, tidak ada hal apapun yang terjadi. Sehingga membuat Zhou Tian bertanya-tanya mengapa pasukan 100 Ghost belum juga datang. Kemudian kini berpindah di sebuah tempat yang cukup jauh. Terdengar suara dari peluit yang dibunyikan oleh Zhou Tian telah sampai di telinga Greedy Ghost dan Starving Ghost. Setelah mendengar suara itu, Starving Ghost memberitahu Greedy Ghost jika mata-mata sekte Xinmu telah menghubunginya. Namun dengan acuh Greedy Ghost meminta Starving Ghost untuk tidak memperdulikannya. Kembali ke sekte Xinmu, di mana kini si Bufan menatap Zhou Tian sembari dia menanyakan, mengapa pasukan 100 Ghost yang Zhou Tian bicarakan belum juga datang? Tanpa menjawab pertanyaan dari si Bufan, Zhou Tian hanya menunduk terdiam. Sehingga si Bufan berjalan ke arahnya sembari mengatakan, "Sepertinya tidak ada seorang pun dari sekte 100 Ghost yang mendengarkan panggilanmu." Menanggapi perkataan si Bufan, Zhou Tian tertawa kecil sembari dia berkata, "Apakah kau tahu bahwa menjadi pemimpin sekte dapat mengetahui berbagai rahasia? Contohnya menggunakan artefak rahasia dari sekte Xinmu." Mendengar hal itu si Bufan bertanya artefak apa yang dimaksud oleh Zhou Tian. Sembari kembali berdiri, Zhou Tian mengatakan jika hanya pemimpin sekte Xinmu yang dapat menggunakan artefak rahasia itu. Dan di saat bersamaan Zhou Tian memulai sebuah teknik. Sehingga kini energi yang berasal dari dalam tubuhnya melonjak dengan sangat drastis. Yang membuat si Bufan merasa cukup tertekan, dan dari dalam energi yang meluap-luap itu muncullah dua buah Desert Angle dengan aura yang sangatlah mendominasi. Setelah senjata itu muncul sepenuhnya, Zhou Tian menodongkannya ke arah si Bufan yang berdiri di hadapannya.
Setelah melihat Desert Angle di tangan Zhou Tian, Penetua Agung mengatakan jika senjata itu memanglah artefak rahasia dari Sekte Shinmu. Sembari bersiap dengan senjata itu, Zhou Tian mengatakan apakah mereka pikir dia menjadi pemimpin Sekte Shinmu selama bertahun-tahun tidak akan berbuat apa-apa. Dan di saat itu juga Zhou Tian menggunakan senjata itu untuk menyerang Si Bufan. Sehingga kini sebuah energi yang sangat dahsyat melesat dari dalam senjata itu menuju ke arah Si Bufan. Namun untung saja Si Bufan masih dapat menghindari serangan itu. Sehingga kini serangan itu melawati Si Bufan, dan menghancurkan batu besar yang berada jauh di belakangnya. Melihat hal itu, Si Bufan merasa sangat terkejut sembari mengatakan bahwa artefak rahasia itu memanglah sangat kuat. Sembari tertawa lebar, Zhou Tian mengatakan walaupun tidak ada pasukan 100 Ghost yang datang. Dengan senjata ini dia dapat menghancurkan Sekte Shinmu dengan tangannya sendiri. Tapi dia juga akan memberikan siapapun kesempatan jika mereka mau menyerah dan berlutut di bawah kakinya. Tapi jika mereka menolak, dia akan menghancurkan mereka semua tanpa menyisakan apapun. Mendengar ancaman yang diberikan oleh Zhou Tian, Ma Chengyan dan semua yang berada di sana hanya bisa pasrah karena mereka tidak mungkin bisa melawan artefak rahasia itu. Kemudian Zhou Tian menodongkan senjata itu ke arah Li Tianyun sembari dia berkata, "Li Tianyun, semua kejadian di hari ini disebabkan olehmu. Sebelum kau mengacau, aku masih dapat menggunakan posisiku untuk mengontrol Sekte Shinmu dengan mengurangi sumber dayanya agar Sekte Shinmu menurun dan menyerahkannya kepada Sekte 100 Ghost. Tetapi karena semua hal ini telah terjadi, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu hasil jerih payahku selama ini." Menanggapi perkataan dari Zhou Tian, Li Tianyun hanya terdiam sembari dia tersenyum tipis. Di saat bersamaan Si Bufan berdiri di depan Li Tianyun sembari dia meminta Li Tianyun untuk menyerahkan masalah itu kepadanya. Dan terlihat Ming Yu yang juga merasa sangat kesal menawarkan dirinya untuk memberikan pelajaran kepada Zhou Tian. Karena dia telah berani mengancam pemimpin istana. Namun Li Tianyun menghentikan mereka berdua sembari dia berjalan maju dan dia pun mengatakan karena Zhou Tian menantangnya secara langsung. Maka dia juga akan menyambutnya dengan baik, dengan ekspresi kesal Ming Yu bergumam. Sepertinya pemimpin istana akan melakukannya sendiri. Sehingga dia tidak bisa menunjukkan kehebatannya kepada pemimpin istana. Di lain sisi, Penetua Agung mencoba menghentikan Li Tianyun sembari dia meminta Li Tianyun untuk menyerahkan masalah itu kepadanya. Lalu Penetua Agung menatap Zhou Tian dengan raut wajah kesal sembari dia mengatakan meskipun dia harus mengorbankan nyawanya untuk menghadapi artefak rahasia itu, dia akan tetap melakukannya demi melindungi keutuhan dari Sekte Shinmu. Namun sebelum dia bertindak, Ming Yu lebih dulu menghentikan Penetua Agung sembari memintanya untuk tidak mengganggu tuannya. Karena senjata itu hanyalah sekedar senjata rahasia saja. Yang seketika itu membuat Penetua Agung segera menoleh ke arah Ming Yu dengan ekspresi kesal dan berniat untuk membentaknya. Namun ketika pandangannya tertuju kepada Ming Yu, Penetua Agung merasa sangat terkejut. Karena tubuh Ming Yu mengeluarkan aura yang sangatlah mendominasi sehingga membuatnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dan dia juga merasa bahwa kultivasi dari pemuda yang berada di hadapannya saat ini lebih tinggi darinya. Kembali kepada Zhou Tian yang saat ini menodongkan senjatanya kepada Li Tianyun sembari dia memujinya. Karena Li Tianyun memiliki keberanian untuk menghadapi artefak rahasia itu. Lalu Zhou Tian juga menanyakan sejak kapan Li Tianyun mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Dengan ekspresi datar Li Tianyun mengatakan bahwa dia mengetahuinya sejak Zhou Tian berteriak meminta Xia Jun Yue menghentikan tindakannya pada waktu itu. Dan dia menyadari jika aura yang dimiliki oleh Zhou Tian tercampur dengan energi Ghost meskipun sedikit samar. Dengan cukup terkejut Zhou Tian bertanya bagaimana bisa Li Tianyun dapat merasakan auranya Ghost-nya. Menurutnya tidak ada orang biasa yang akan mampu untuk mengetahuinya. Karena dia telah menggunakan larangan untuk menyembunyikan. Lalu Zhou Tian dibuat terkejut karena dia mengingat sebuah hal. Sehingga dalam keterkejutannya dia menanyakan apakah Li Tianyun. Sebelum Zhou Tian melanjutkan perkataannya, Li Tianyun lebih dulu bergerak dengan sangat cepat menuju Zhou Tian. Lalu dia mencoba menyerang Zhou Tian menggunakan pukulannya. Namun Zhou Tian masih dapat menghindarinya dengan melompat mundur ke belakang. Dan dengan posisinya saat ini, Zhou Tian bertekad untuk menghancurkan Li Tianyun menggunakan artefak rahasia itu. Sehingga kini dia pun menembakkan kedua Desert Angle itu secara bersamaan untuk menyerang Li Tianyun.
yang membuat energi itu melesat dengan sangat cepat ke arah Li Tianyun yang saat ini tengah berlari ke arah Zhou Tian. Sehingga ketika energi itu mengenai Li Tianyun, timbullah ledakan yang sangat besar, hingga menghempaskan beberapa murid yang berada di tempat itu. Melihat hal itu, si Bufan merasa sangat terkejut dan menanyakan bagaimana keadaan dari menantunya. Begitupun si Yanhan dan Xiao Zi yang merasa panik karena mengkhawatirkan keadaan dari Li Tianyun. Karena merasa telah menghancurkan Li Tianyun, Zhou Tian tertawa dengan sangat lebar sembari dia berkata, "Tidak peduli apapun identitasmu, selama kau terkena artefak rahasia ini, tidak mungkin tubuhmu akan tersisa." Namun setelah asap sisa ledakan itu menghilang, terlihat ada seseorang yang masih berdiri di tempat ledakan itu terjadi. Dan ternyata seseorang itu adalah Li Tianyun yang masih baik-baik saja sembari dia menggenggam senjata tombaknya. Ketika melihat Li Tianyun masih baik-baik saja, si Bufan mengatakan mungkinkah yang digunakan oleh Li Tianyun adalah senjata abadi. Mendengar perkataan si Bufan, Xia Junyue dan Ye Jin menanyakan apa itu senjata abadi. Menurut si Bufan, senjata abadi adalah satu-satunya benda yang dapat menahan serangan dari artefak rahasia. Berbeda dengan artefak rahasia, senjata abadi tercipta dari esensi energi langit dan bumi yang telah berumur ribuan tahun. Selama senjata abadi terus digunakan untuk melawan orang yang kuat, senjata abadi akan terus berkembang dan bertambah kuat. Menurut Penetua Agung, senjata abadi dibagi menjadi 9 tingkatan. Meskipun dia tidak mengetahui senjata abadi di tangan Li Tianyun, tetapi dia yakin senjata abadi itu berada di tingkatan yang sangat tinggi. Sebab senjata abadi itu mengeluarkan momentum yang luar biasa. Dan saat ini dia masih saja ditahan oleh Mingyu, sehingga membuatnya bertanya-tanya sampai kapan dia akan ditahan oleh pemuda itu. Melihat kakak iparnya memiliki peluang untuk menang, si Yunuan semakin bersemangat untuk mendukungnya. Dengan cukup gelisah, si Bufan menanyakan siapa sebenarnya menantunya. Dia dapat menyembuhkan meridiannya dengan sesuka hati. Menurutnya orang seperti itu setidaknya merupakan seorang master tertinggi. Kembali ke dalam pertarungan, di mana saat ini Zhou Tian kembali mengarahkan energinya untuk menyerang Li Tianyun. Namun dengan sangat mudah Li Tianyun menghalau serangan itu menggunakan tombaknya. Lalu Li Tianyun bergegas maju mendekati Zhou Tian sembari menghalau serangannya yang lain. Setibanya di hadapan Zhou Tian, Li Tianyun menggunakan tombaknya untuk menyerang Zhou Tian. Namun Zhou Tian masih dapat menahan serangan Li Tianyun menggunakan Desert Angle. Sembari dia mengatakan bahwa dia tidak menyangka jika Li Tianyun juga memiliki senjata abadi. Namun setelah melihat dengan jelas senjata yang digunakan oleh Li Tianyun, Zhou Tian merasa cukup terkejut, lalu dia bertanya apakah Li Tianyun yang telah meratakan Gunung Qingyun. Tanpa menjawabnya, Li Tianyun hanya tersenyum tipis. Dan masih dengan posisi bertahan, Zhou Tian menanyakan siapa sebenarnya Li Tianyun. Di saat bersamaan Li Tianyun mengarahkan tendangannya untuk menyerang Zhou Tian sembari dia bertanya mengapa dia harus memberitahunya. Lalu Li Tianyun memulai sebuah teknik dengan menggerakkan tombaknya hingga menciptakan energi yang sangat mengerikan. Dan di saat itu juga Li Tianyun mengarahkan energi itu untuk menyerang Zhou Tian. Dan dengan posisinya yang saat ini tidak menguntungkan, Zhou Tian mencoba menghalau serangan itu dengan menembakkan kedua Desert Angle ke arah serangan dari Li Tianyun. Sehingga ketika kedua energi itu saling berbenturan, terciptalah sebuah ledakan energi yang sangat kuat, yang membuat Zhou Tian terhempas dengan mengalami luka yang cukup parah. Dan di saat melihat Zhou Tian telah terjatuh, Li Tianyun segera bergegas maju untuk kembali menyerangnya. Sesampainya di hadapan Zhou Tian, Li Tianyun langsung mengarahkan senjatanya untuk menyerang Zhou Tian yang kini berniat menahan serangan dari Li Tianyun menggunakan kedua Desert Angle. Namun di saat bersamaan Penetua Agung berteriak meminta Li Tianyun untuk tidak menghancurkan artefak rahasia itu, sehingga kini Li Tianyun langsung memutar tombaknya dengan sangat cepat, hingga membuatnya dapat menghempaskan kedua Desert Angle itu dari tangan Zhou Tian. Dan setelah Desert Angle itu terlepas dari tangan Zhou Tian, di saat itu juga artefak rahasia itu menghilang begitu saja. Dan kini terlihat luka yang dialami Zhou Tian sangatlah parah, hingga membuatnya memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Meskipun begitu, Zhou Tian masih saja dapat tersenyum tipis sembari mengatakan jika sepertinya takdir memihak kepada Li Tianyun. Namun semua itu tidak masalah, lagi pula dia hanyalah sebuah klon dari seorang ghost yang tersembunyi. Meskipun Zhou Tian menceritakan identitas aslinya,
Li Tianyun mengatakan jika dia tidak peduli dan dia tidak memiliki cukup waktu untuk mendengarkannya. Sembari menatap si Bufan, Li Tianyun mengatakan bahwa untuk selanjutnya dia akan menyerahkannya kepada si Bufan. Meskipun begitu, Zhou Tian mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dan dia bertekad untuk tidak menjadi bidak catur dari orang lain lagi. Dan di saat itu juga dia berteriak dengan sangat keras mengumpulkan seluruh energinya yang masih tersisa. Sehingga membuat semua orang yang berada di sana merasa cukup terkejut, karena mereka tidak menyangka jika Zhou Tian masih memiliki begitu banyak energi yang tersisa. Dengan tubuh yang mulai menghilang ditelan oleh energinya sendiri, Zhou Tian tertawa kecil sembari dia mengatakan bahwa tidak ada yang akan bisa menghancurkannya, kecuali dirinya sendiri, dan di saat bersamaan tubuh dari Zhou Tian telah menghilang sepenuhnya, ditelan oleh energinya sendiri. Hari pun kini telah berganti malam, dan kini berpindah di sebuah gua. Di dalam gua itu terlihat ada seorang kakek tua, dan di sebelahnya ada sebuah gumpalan energi yang sangat besar. Dan ternyata seorang kakek tua itu merupakan Hidden Ghost, yang kini mengatakan kepada seseorang bahwa klonnya yang berada di Sekte Shinmu telah menghilang. Seseorang yang ternyata adalah Evil Ghost itu menanyakan apakah Hidden Ghost mengetahui siapa yang telah melakukannya. Lalu Hidden Ghost mengatakan jika klon miliknya hampir seperti anaknya sendiri. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan mereka dengan sepenuhnya. Hanya dengan mengambil kembali perintah dari 100 Ghost yang lebih unggul, maka dia akan dapat mengetahui semua yang terjadi kepadanya. Jika memang begitu menurut Evil Ghost, hal itu sangatlah mudah untuk ditangani. Dan mungkin saja seseorang yang Evil Ghost pikirkan mengetahui tentang apa yang telah terjadi dengan klon dari Hidden Ghost. Di saat bersamaan gumpalan energi yang sangat besar itu secara tiba-tiba bergetar, yang membuat Evil Ghost dan Hidden Ghost merasa cukup terkejut. Dan dari dalam gumpalan energi itu terdengarlah suara yang menyebut batu giok bintang sebanyak 3 kali. Dan setelah mengatakan hal itu gumpalan energi itu kembali tenang. Sehingga membuat Evil Ghost yang masih terkejut, menanyakan kepada Hidden Ghost apa yang sebenarnya terjadi. Sembari menatap tajam ke arah Evil Ghost, Hidden Ghost meminta Evil Ghost untuk tidak memikirkan hal buruk tentang apa yang baru saja terjadi. Lalu Hidden Ghost menjelaskan jika Lord Ghost adalah keberadaan yang lebih kuat dari Evil Ghost. Bahkan lebih kuat daripada King Ghost, sebab dia adalah dewa yang melampaui dunia ini. Jadi karena kau telah mendengar dari suara dewa, maka segeralah bawa kembali batu giok bintang itu. Setelah mendengar perkataan dari Hidden Ghost, dengan ekspresi serius Evil Ghost bergegas pergi untuk mendapatkan batu giok bintang. Setelah kepergian Evil Ghost, Hidden Ghost bertanya mengapa ada 2 matahari dan mengapa ada 3 bulan. Semua pertanyaan itu hanyalah Lord Ghost yang dapat menjawabnya. Jadi aku pasti akan mendapatkan batu giok bintang demi Lord Ghost. Kemudian kini berpindah di tempat peristirahatan Li Tianyun. Dan saat ini Li Tianyun sedang memandangi batu giok bintang yang telah berada di tangannya. Di saat bersamaan, Sui Feng yang berada di sana menanyakan apakah benda itu yang dapat membantu tuan mudanya pulih. Dan Li Tianyun membenarkan hal itu, dan di saat itu juga Li Tianyun menggenggam batu giok bintang itu hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Sehingga membuat Sui Feng merasa cukup terkejut sembari menanyakan apa yang tuan mudanya lakukan. Tanpa menjawabnya, secara perlahan energi yang begitu mendominasi mulai memasuki ke dalam tubuh Li Tianyun. Sehingga membuat Sui Feng kembali terkejut sembari menanyakan apakah begitu cara untuk menggunakan batu bintang. Lalu Li Tianyun menjelas bahwa batu giok bintang memiliki lebih dari 1 bagian. Pada saat meridiannya waktu itu hancur sepenuhnya, batu giok bintang inilah yang dapat memulihkannya. Dan di saat bersamaan Li Tianyun mengingat tentang masa lalunya, di mana pada waktu itu ibunya memberikan batu giok bintang kepadanya sebagai sebuah jimat. Setelah itu Sui Feng menanyakan apakah cedera yang dialami oleh tuan mudanya telah sembuh. Namun Li Tianyun mengatakan jika sejujurnya dia juga tidak mengetahuinya. Di saat bersamaan Ming Yu ikut menimpali dengan menanyakan, apakah tuan mudanya hanya ingin menguji kemampuannya dengan mengatasi semua masalah dengan tangannya sendiri. Tanpa mengatakan apapun Li Tianyun hanya mengangguk kecil. Sehingga membuat Ming Yu lebih antusias sembari dia menanyakan apakah tuan mudanya telah menerobos ke ranah selanjutnya. Dan Sui Feng ikut menimpali jika hal itu terjadi, mungkin akan menjadi sejarah baru bagi dunia ini. Namun di saat bersamaan mereka dikejutkan dengan suara Si Yunuan yang mengatakan jika ada hal yang tidak baik sedang terjadi. Dan tanpa mengetuk pintu,
Si Yunuan langsung membuka pintu ruangan Li Tianyun sembari dia mengatakan bahwa utusan kerajaan Riseng datang dengan membawa pasukan untuk menanyakan apa yang telah terjadi kepada Sekte Suanyin. Bahkan mereka juga bersama dengan Pangeran dan Jenderal Fang. Sembari tersenyum tipis, Li Tianyun meminta mereka untuk mengantarkannya karena dia ingin melihatnya. Namun menurut si Yanhan masalah ini berawal dari Sekte Xinmu. Jadi sebaiknya Li Tianyun tidak terlibat lagi dengan masalah ini. Meskipun begitu, Li Tianyun mengatakan bahwa dia akan menanganinya. Setelah itu mereka berdua pun berjalan pergi meninggalkan tempat tinggal Li Tianyun. Di lain sisi, si Yunuan merasa cukup penasaran dengan bayangan yang dia lihat di saat dia membuka pintu kediaman Li Tianyun. Lalu dia mencoba melihat ke dalam ruangan untuk memastikan siapa yang berada di dalam ruangan itu. Namun tetap saja dia tidak menemukan siapapun di dalamnya. Dan ternyata saat ini Sui Feng tengah bersembunyi di sela-sela atap ruangan itu. Kemudian kini berpindah di luar gerbang Sekte Xinmu. Dan kini terlihat kerajaan Riseng telah berkumpul di depan gerbang bersama puluhan pasukannya. Si Bufan beserta penetua lainnya yang telah berada di sana segera memberi hormat dan mengucapkan selamat datang kepada pangeran. Namun penasehat kerajaan malah menunjuk mereka sembari dia meminta mereka menjelaskan tentang apa yang telah terjadi kepada Sekte Suanyin. Sebab beberapa hari ini mereka pergi ke Sekte Xinmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun hingga sekarang mereka semua tidak pernah kembali. Di saat bersamaan, Jenderal Fang yang juga berada di sana memperkenalkan seseorang itu sebagai penasehat dari kerajaan Riseng. Lalu penasehat kerajaan itu kembali berteriak sembari menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Sekte Xinmu. Di saat bersamaan, Li Tianyun yang telah datang di tempat itu mengatakan bahwa seperti yang telah dikatakan oleh penasehat kerajaan, Sekte Suanyin telah menghilang dan tidak ada yang selamat. Melihat kedatangan Li Tianyun, penasehat kerajaan menanyakan siapakah pemuda di hadapannya. Lalu Xia Jun Yue mengatakan jika pemuda itu adalah murid utama dari Sekte Xinmu. Sehingga membuat Li Tianyun merasa cukup kesal dan menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Dengan ekspresi kesal, penasehat kerajaan mengatakan bagaimana bisa hanya seorang murid utama berani ikut campur dalam pembicaraan penting ini. Sembari memberi hormat kepada pangeran yang berada di dalam tandu. Penasehat kerajaan mengatakan bahwa Sekte Xinmu memang layak untuk dihancurkan. Mendengar hal itu, semua orang yang berada di sana menjadi sangatlah terkejut. Lalu pangeran yang berada di dalam tandu menanyakan mengapa penasehat kerajaan begitu tergesa-gesa. Padahal kebenarannya belum terbukti. Mendengar jawaban dari pangeran, penasehat kerajaan kembali menanyakan apakah mereka jauh-jauh datang ke Sekte Xinmu hanya untuk menginterogasi mereka. Karena merasa pangeran masih memberikan wajah kepada Sekte Xinmu. Penasehat kerajaan mengambil sesuatu dari dalam bajunya. Lalu dia memberikan sebuah kertas kepada pelayannya sembari dia mengatakan, meskipun begitu Sekte Suanyin berasal dari kerajaan Riseng dan mereka memiliki kedudukan yang penting di kerajaan Riseng, dan di saat bersamaan dua pelayan itu membeberkan dua perjanjian tertulis, dibarengi dengan penasehat kerajaan yang mengatakan bahwa sebagai kompensasi, Sekte Xinmu akan menggantikan Sekte Suanyin dalam menyerahkan sumber daya kepada kerajaan Riseng setiap tahunnya. Setelah membaca surat tertulis itu, Ye Jin merasa sangat terkejut sembari dia mengatakan bahwa tidak mungkin Sekte Xinmu akan dapat memenuhi sumber daya sebanyak itu. Lalu penasehat kerajaan mengatakan bahwa kedua kerajaan mereka saling bertetangga. Untuk menjaga hubungan di antara kedua kerajaan, mereka harus mau menandatangani surat tertulis itu. Mendengar semua perkataan dari penasehat kerajaan, Jenderal Fang malah merasa cukup jengkel kepadanya. Di saat bersamaan, Li Tianyun berjalan mendekati pelayan yang membawa surat tertulis itu. Sehingga membuat Ye Jin merasa sangat terkejut sembari dia bertanya mengapa Li Tianyun menyetujui perjanjian itu. Sembari tersenyum tipis, penasehat istana merasa jika dia telah memenangkan negosiasi saat ini. Lalu dia berjalan pergi sembari dia menepuk salah satu tangan Li Tianyun ketika dia melewatinya. Namun di saat bersamaan, Li Tianyun malah meremas surat tertulis hingga menjadikannya sebuah gumpalan kecil. Dan di saat penasehat kerajaan menoleh ke arahnya, Li Tianyun menggunakan gumpalan kertas itu untuk menyumpal mulut penasehat kerajaan. Sembari dia menanyakan apakah penasehat kerajaan sudah puas dengan semua ini. Dan penasehat kerajaan tidak dapat menjawabnya, karena saat ini mulutnya sedang disumpal oleh Li Tianyun. Hingga membuat wajahnya menjadi merah padam, setelah melepaskan tangannya dari mulut penasehat kerajaan. Li Tianyun menanyakan apakah kertas itu terasa enak.
sehingga membuat penasehat kerajaan menjadi sangat murka. Dan dia pun berteriak kepada bawahannya untuk menghukum Li Tianyun karena telah merendahkannya. Dan di saat itu juga beberapa bawahan dari penasehat kerajaan bergegas menyerang Li Tianyun secara bersamaan. Namun dengan sangat santai Li Tianyun menahan semua serangan itu menggunakan energinya. Kemudian dia memutar tangannya hingga membuat senjata yang digunakan oleh para pelayan itu langsung melunak hingga membuatnya terpelintir. Dan selanjutnya Li Tianyun menghentakkan tangannya, sehingga membuat para pelayan itu terpental ke belakang. Setelah itu Li Tianyun berjalan mendekati penasehat kerajaan yang nampak ketakutan. Dan di dalam ketakutan itu, penasehat kerajaan mengancam Li Tianyun dengan mengatakan, jika Li Tianyun berani menyentuhnya, mungkin perang di antara kedua kerajaan tidak akan lagi dapat terhindarkan. Lalu penasehat kerajaan meminta Jenderal Fang yang berada di sampingnya untuk melindunginya dan menghabisi siapapun yang berniat untuk melawan. Dan di saat itu juga Jenderal Fang langsung bergerak dengan cepat menuju Li Tianyun. Namun sebelum tangannya menyentuh tubuh Li Tianyun, secara tiba-tiba Jenderal Fang malah berakting terpental sembari dia mengatakan bahwa Li Tianyun sangatlah kuat. Dan pada saat yang sama, Jenderal Fang malah mendaratkan kakinya di tangan penasehat kerajaan yang berada di belakangnya, sehingga membuat penasehat kerajaan berteriak dengan sangat kesakitan. Lalu Jenderal Fang berteriak kepada semua prajuritnya agar mereka segera membantunya. Meskipun begitu semua prajurit terlihat kebingungan dengan tingkah dari Master Fang. Dan di saat itu juga Master Fang langsung memberikan kode kepada mereka agar mereka juga berpura-pura menyerang Li Tianyun. Dan pada akhirnya para prajurit itu mengerti apa yang diperintahkan oleh Jenderal Fang. Sehingga kini sekumpulan prajurit itu bergegas menyerang Li Tianyun yang berada di hadapannya. Namun seperti yang telah dilakukan oleh Jenderal Fang, para prajurit itu juga berteriak dengan sangat kesakitan meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Yang membuat Li Tianyun hanya bisa merasa jengkel dengan tingkah mereka. Begitupun Ming Yu yang melihat kejadian itu juga merasa jengkel karena sifat dari para prajurit sama persis dengan atasan mereka. Kemudian kini terlihat Jenderal Fang yang berpura-pura kesakitan sembari dia mengatakan jika Li Tianyun sangatlah kuat dan tidak mungkin mereka akan mengalahkannya. Mendengar hal itu penasehat kerajaan mulai merasa bertambah panik. Dan di saat bersamaan Li Tianyun mengeluarkan aura intimidasinya sehingga membuat penasehat kerajaan memintanya untuk berhenti. Dan dia juga mengatakan jika mulai sekarang tidak ada hutang lagi di antara mereka. Di saat yang sama pangeran yang berada di dalam tandu itu meminta Li Tianyun untuk berhenti. Setelah pangeran keluar dari dalam tandu, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan penasehat kerajaannya dibuat ketakutan seperti itu. Dan Pangeran Xiao Mei juga meminta salah satu prajurit untuk membawa penasehat kerajaan kembali. Dan para prajurit itu segera membawa pergi penasehat kerajaan beserta para bawahannya dari tempat itu. Setelah kepergian mereka, Li Tianyun dan Pangeran Xiao Mei saling bertatapan untuk beberapa saat. Sehingga membuat Ye Jin dan Ma Chengyan merasa penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun Li Tianyun lebih dulu meminta mereka untuk kembali dan membiarkan mereka berdua. Di saat Si Yanhan juga akan pergi, Li Tianyun memintanya untuk tetap tinggal di tempat itu. Sebelum pergi, Si Bufan memperingatkan Li Tianyun untuk tidak melakukan hal yang berbahaya. Karena yang dia hadapi saat ini adalah seorang pangeran. Dan Li Tianyun hanya bisa mengangguk menanggapi perkataan dari ayah mertuanya. Sehingga kini membuat Si Bufan merasa cukup tenang dan dia pun segera berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Dan yang tersisa di tempat itu hanyalah Si Yanhan, yang kini hanya menatap Li Tianyun dan Pangeran Xiao Mei yang saling berhadapan. Setelah terdiam untuk beberapa saat, Pangeran Xiao Mei tersenyum tipis sembari memanggil Li Tianyun sebagai kakak keduanya. Dan Li Tianyun juga menyambut panggilan dari adiknya. Sehingga kini membuat Si Yanhan yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Dan di saat itu juga Pangeran Xiao Mei memberi salam kepada Si Yanhan sembari dia mengatakan sepertinya kau adalah kakak iparku. Aku pernah mendengar jika kakakku memiliki seorang istri. Akhirnya aku dapat menemuinya secara langsung. Setelah itu Pangeran Xiao Mei menunjuk seorang gadis kecil yang masih berada di atas tandu. Sembari dia mengatakan bahwa dia juga bersama seseorang. Dan gadis kecil itu merupakan putri sulung dari kerajaan Riseng yang bernama Xiao Ling. Setelah melihat Li Tianyun, Xiao Ling segera berlari ke arahnya. Dan Li Tianyun menyambutnya dengan mengatakan jika dia tidak mengira Xiao Ling sudah sebesar ini. Dan dengan penuh rasa penasaran,
Xiao Ling bertanya mengapa kakaknya tidak pernah menemuinya beberapa tahun ini. Di saat bersamaan Xiao Ling juga menyapa Si Yanhan sebagai kakak iparnya, dan dia juga mengatakan bahwa kakak iparnya memiliki paras yang sangat cantik, dan di dalam keterkejutannya, Si Yanhan bertanya di dalam benaknya, bagaimana bisa Li Tianyun menjadi saudara dari pangeran dari kerajaan Riseng.